المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات أما بعد. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang fondasi ibadah yang sangat agung, yaitu tentang masalah berdoa. Berdoa ini termasuk ibadah yang menjadi fondasi dari fondasi ibadah, dan ini harus dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jenis dari ibadah doa adalah istighosah dan isti'anah. Istighosah meminta kepada Allah ketika waktu-waktu yang sulit, ketika bala menimpa, ketika masa-masa yang ini sangat menyusahkan sekali. Ini namanya istighosah. Adapun isti'anah yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hajatnya atau hal-hal yang dia ingin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masalah doa secara umum, dan masuk di sana nanti adalah istighosah dan isti'anah. Doa ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Dan yang kita diutamakan untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara akhirat dulu. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tauhid untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan husnul khatimah. Kemudian diberikan nikmat di alam kubur supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu yang paling penting. Kemudian baru kita meminta hajat-hajat dunia kita yang itu diperbolehkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini ada termasuk ibadah. Doa termasuk ibadah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa hul ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Karena doa itu termasuk ibadah, maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi berdoa kepada orang yang sudah mati. Baik itu orang itu para malaikat, para nabi, baik itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang dianggap wali, atau tuan guru yang sudah meninggal, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada saya akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka saya akan masukkan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Berdoa kepadaku, kata Allah. Kemudian orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, berarti ini menunjukkan bahwasanya doa itu termasuk bagian ibadah. Ketika kita tidak mau berdoa, maka kita dibilang sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu termasuk ibadah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia ini dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari berdoa. Karena seorang baru dikatakan dia mulai beribadah, mulai belajar beribadah, mulai belajar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah SWT menyebut dalam surah Maryam ayat 48-49, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Ini Allah SWT mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, saya akan meninggalkan kalian dan sesembahan-sembahan kalian selain Allah, dan saya akan berdoa kepada Rabbku. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Mudah-mudahan saya bukan termasuk orang yang ini tidak putus asa dalam berdoa.
falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Nah, Allah mengatakan ketika dia Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, apa yang mereka sembah selain Allah. Di awal ayat tadi mereka berdoa kepada selain Allah, kemudian setelah itu disebut oleh Allah apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya doa ini termasuk ibadah dan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahad." Jangan kalian berdoa bersama dengan Allah kepada sesuatu pun, jangan kalian meminta sesuatu pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah berfirman, "A'udzu rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoa kepada Allah dengan tadarruk, merendah diri, wa khufyah, dan suara yang lirih. Kemudian Allah juga berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allahul hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepadanya mukhlisin, dan mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka jangan kalian berdoa kepada seorang selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah tapi nanti berdoa kepada selain Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang itu tidak bisa memberikan engkau manfaat, tidak juga membahayakan kalian. Dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasanya ibadah yang namanya doa itu harus kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita hatta kepada sesuatu yang itu bisa makhluk itu memberikan kita. Ketika kita meminta dia, Nabi SAW menganjurkan justru kita minta kepada Allah dulu. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan beliau kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi manusia ada yang memberikan kita pertolongan. Mungkin ada yang bekerja di bagian SIM, minta tolong, ini bantu saya. Ini minta tolong, boleh, tidak masalah, dia mampu. Tetapi Nabi SAW menganjurkan kita yang pertama kali kita minta dulu kepada Allah supaya dimudahkan urusan ini. Itu dulu yang pertama. Jadi jangan kita hanya ingat itu orang itu saja, kenalan kita itu saja, lupa kita, supaya dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hukum meminta-minta kepada manusia, kalau orang itu kena musibah boleh diperbolehkan, atau dia kebakaran rumahnya boleh dia minta-minta, ya, sampai dia bisa untuk kerja sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri. Tetapi apakah Nabi SAW kemudian menyuruh mereka untuk terus meminta? Tidak. Nabi mengatakan apa? "Ma yazalu rajul yas'alu an-nas hatta ya'ti yaumul qiyamah, laisa fi wajhihi mus'atul lahmin." Senantiasa seorang terus-menerus minta, keenakan meminta kepada manusia, kepada orang lain, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan wajah tidak ada dagingnya sama sekali. Alhamdulillahnya. Jadi dalam hal seperti ini saja Nabi SAW menyuruh kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hal-hal yang itu tidak ada yang bisa memberinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti rezeki, kemudian apa lagi? Hidayah, kemudian minta supaya hilangkan dari musibah Covid atau yang lainnya. Nah, maka ini kita harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para nabi. Tidak ada para nabi mengajarkan umatnya untuk meminta kepada orang yang sudah mati. Tidak ada. Semuanya mengatakan apa? Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin
mustaqim. Ini tawakkaltu ala Allah, saya bergantung hanya kepada Allah. Ini perkataan Nabi Hud, kemudian juga Ibrahim dalam banyak ayat. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ini mereka merintahkan umatnya untuk berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Yunus atau Dunun. Wa Dunun dzahaba mughadiban fa dhanna alla yaqdiru alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dunun ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya karena tidak diterima dakwahnya. Dan dia menyangka Allah SWT akan membiarkan dia begitu saja. Hanya dia ditakdirkan untuk dilempar di samudra, kemudian ditelan oleh ikan paus. Dan dalam kegelapan itu apa dia mengatakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau mengakui dan beliau berdoa kepada Allah SWT supaya ditolong. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham. Kami selamatkan dia dari kesusahan. Dan seandainya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus ini akan dibiarkan di perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tentang berdoa, termasuk juga di sini istighosah dan isti'anah. Kemudian kita juga harus lihat bagaimana ini keyakinan orang-orang awam di sekitar kita tentang istighosah dan isti'anah yang ada sekarang. Karena sering kita lihat mereka istighosah kepada Nabi SAW yang sudah meninggal agar hindarkan dari bencana wabah penyakit, agar diberikan hujan dan yang lainnya. Maka sekali lagi yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat dari kesyirikan sekali lagi adalah membuat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini secara umum, kalau kita tanya, apakah Nabi yang sudah meninggal bisa memberikan kalian rezeki? Apa jawabannya? Tidak bisa. Apakah Nabi SAW yang sudah meninggal bisa memberikan kalian jodoh? Apa jawabannya? Bisa nggak Nabi menghilangkan wabah COVID? Tidak bisa. Semua orang masih bersih fitrahnya akan mengatakan tidak bisa, karena Nabi bukan Allah Subhanahu. Kalau ada yang meyakini Nabi SAW bisa menghilangkan kegundahan hati semua manusia yang sedang dilanda COVID, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam hal rububiyah. Padahal ini orang kafir pun dalam hal rububiyah, orang musyrik Makkah dalam hal rububiyah mereka tidak pernah melanggarnya. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan orang-orang musyrik Makkah, walladzina takhudhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini asal kesyirikan. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka mengatakan kami tidak menyembah ini, kami tidak berdoa kepada orang yang sudah mati atau berhala ini kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti mereka ini hanya sekedar perantara. Itulah kesyirikan. Itulah asal kesyirikan. Kenapa? Karena Allah SWT menyuruh kita ud'uni astajib. Berdoalah langsung kepada saya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 43-44, Amit takhudhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka mencari pemberi syafaat selain Allah? Kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Padahal yang mereka minta itu tidak mempunyai sesuatu pun dan tidak juga berakal. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan syafaat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berkeyakinan, orang-orang awam ini mereka berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal ini bisa memberikan kita syafaat yang masih hidup ini. Bisa kita minta kepada Nabi syafaat supaya dikabulkan permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat perkataan mereka
Yang pertama Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal. Pada kitab ini banyak membantah masalah bid'ah, namanya Al-Madkhal, karangan Ibnul Hajj. Tetapi dalam masalah ini beliau tergelincir. Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Makanya yang paling bagus kita ikuti perkataan Imam Syafi'i ila sahih hadis, bahwa madhabi, kalau hadis itu sahih itulah pendapat saya. Buang pendapat saya, ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajj mengatakan summa yatawassalu bil anbiya alaihi salam ila Allah fi qada'i hawaijihi wastaghisu bihim wa yatlubu minhum hawaij wa la siyama Rasulullah fa la yakhibu man ista'ana bihi. Kemudian hendaklah bertawasul, orang-orang bertawasul kepada para nabi supaya disampaikan doanya kepada Allah, supaya hajatnya dikabulkan. Kemudian hendaknya juga mereka istighosah dan meminta apa yang mereka perlukan. Lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan kecewa orang istighosah kepada dia, kepada Nabi yang sudah meninggal. Tidak akan kecewa orang minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka ini menjadikan apa? Nabi sebagai perantara. Dan sekali lagi inilah kesyirikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian juga mereka berdalil dalam perkataan As-Subki, As-Subki, "I'lam annahu yajuzu wa yuhsinu tawassul wal istighasah." Ketahuilah bahwasanya boleh dan sangat bagus bertawassul dan istighasah wa tasyaffu' bin nabi, dan meminta kesembuhan lewat perantara nabi yang sudah meninggal. Apa katanya? Dan diperbolehkan, bahkan bagus bertawassul, istighasah dan meminta kesembuhan lewat nabi kepada ila rabbih subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan As-Subki, dan ini termasuk kesalahan beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya Imam Malik mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak ila sahibul qaul. Semua ucapan manusia bisa diambil, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan mereka yang lain lagi yang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Al-Bakri dalam kitab Al-Istighasah Ar-Raddi Al-Bakri, innal istighasah bihi ba'da mauti sabitun subutiha fi hayatihi. Istighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal itu diperbolehkan sebagaimana boleh ketika beliau masih hidup. Li'annahu 'indallahi fi masjidi daim, karena beliau punya kedudukan di sisi Allah, la yanqusu jahuhu. Dan kemuliaan Nabi SAW tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini letak kesyirikan, menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal makhluk ini sudah meninggal. Hatta Nabi SAW. Nanti kita akan lihat dalil-dalil mereka dan jawabannya. Nah, bahkan di antara mereka ada seorang ulama mereka yang menolak sunnahnya dalam kitab Irqaul Murid, namanya Muhammad Zahid Al-Kautsari. Muhammad Zahid Al-Kautsari. Mereka mengatakan al-wali fid dunya kasayfi ghamdihi. Wali Allah itu di dunia seperti pedang yang terbungkus dalam sarung. Seperti pedang yang terbungkus dalam sarung. Tidak kelihatan dia hebatnya wali Allah di dunia, walaupun dia jogang-jogang. Dia seperti pedang tapi dalam sarung, masih terbungkus. Fa idza mata tajarrada minhu. Ketika dia meninggal, maka apa? Pedang itu terhunus. Jadi sarungnya terbuang. Fa yakunu aqwa fit tasarruf. Maka ketika dia meninggal lebih hebat lagi dalam mengantarkan doa. Jadi wali Allah di dunia itu masih tersembunyi dia di dalam sarung pedang.
Nah, kalau dia mati seperti pedang yang sudah terbuka sarungnya, maka dia lebih hebat lagi untuk dimintai apa? Mintai tolong sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mengatakan itu sekedar-sekedarnya saja ataukah mereka punya alasan? Mari kita lihat alasannya satu dan bantahan. Yang pertama mereka menganggap bahwa istighosah ini bukan ibadah. Sekali lagi, istighosah, isti'anah ini bukan ibadah. Makanya mereka adakan istighosah. Kalau di Jawa dikit-dikit istighosah, ada acara istighosah kepada Nabi SAW yang sudah meninggal, minta bantuan kepada Nabi untuk menghilangkan paceklik dan yang lainnya. Karena mereka menganggap bahwasanya istighosah, isti'anah maupun berdoa itu sebenarnya bukan ibadah. Dia baru menjadi ibadah kalau berkeyakinan bahwasanya tempat berdoa itu dia yakini dia bisa menciptakan. Itulah syirik. Berarti dalam masalah apa ini? Rububiyah. Sekali lagi, ini kaidah dari awal sudah keliru. Jadi mereka menganggap isti'anah, istighosah ini bukan ibadah. Kenapa? Pasti orang yang minta tolong kepada Nabi yang sudah meninggal tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya Nabi itu dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang memberi rezeki. Ada nggak yang berkeyakinan seperti itu? Kalau ada, keterlaluan. Pasti mereka tidak ada keyakinan seperti itu. Nah, cuma Nabi ini kan makhluk Allah yang paling mulia, jadi perlu kita adakan sebagai perantara. Apa bedanya dengan Lata, Uzza, Manat, patung berhala-berhala orang soleh yang dulu sebagai perantaranya orang Abu Jahal, Abu Lahab? Tipis. Tetapi ini yang membedakan agama dua orang, gara-gara keyakinan. Gara-gara keyakinan ini, satunya ini menganggap syirik itu sebagai tauhid, yang ini apa? Justru itulah syirik. Kemudian syubhat yang lain, mereka berjalan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW pada hari Jumat ini berkhutbah. Kemudian masuklah seseorang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qat'an subul, fadallah yaghithuna. Wahai Rasulullah, harta benda sudah hancur, harta-harta sudah porak-poranda karena banjir besar. Berdoalah kepada Allah agar menolong kami, agar menolong kita. Para Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya seraya mengatakan, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ini sebelum turunnya hujan. Jadi kekeringan melanda, hewan-hewan sudah mati semua, manusia pun ikut kelaparan. Hanya Allah mengatakan, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma. Ya Allah, berikan kami hujan yang melimpah. Ya Allah, berikan kami hujan yang melimpah. Ini diucapkan sebelum turunnya hujan. Sebelum turunnya hujan. Jangan setelah hujan Allahumma agisna, awas banjir. Sebelum hujan Allahumma agisna. Ketika turun hujan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, hujan yang membawa manfaat. Ketika dia kok banjir, Allahumma hawalina wala ada. Ya Allah, pindahkan hujan ini ke bukit-bukit, jangan di tengah-tengah kami. Itu urutannya, ya, jangan dibalik. Awalnya Allahumma hawalina padahal belum hujan. Nah, jadi ini subhanallah, ini apa? Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi di Lombok Barat, Mataram tuh sampai banjir besar. Di sini banjir pasir. Qala Anas, wala wallahi ma nara fis sama' min sahabna wala qas'ah. Demi Allah, kata Anas, awalnya tidak ada sama sekali awan di atas kami. Wa ma bainana wa baina sin'in min baitin wala darin, qala fat'alatum min wara'i sahabatun misla turs. Tiba-tiba muncul awan yang sangat gelap sekali. Sangat gelap. Falamma tawassatis sama' wa intasharat summa antarat, qala wallahi ma ra'ayna syamsan.
Setelah itu hujan selama berapa hari? 6 hari berturut-turut. 6 hari kami tidak pernah melihat matahari setelah itu. Jadi seminggu dia hujan. Ketika Jumat berikutnya Nabi SAW berkhutbah, datang lagi orang yang sama. Ya Rasulullah, halakatil amwal hatta subul. Wahai Rasulullah, harta benda rusak lagi. Kenapa? Terlalu banyak airnya. Banjir, bandang, akhirnya hewan juga mati lagi. Tanaman rusak. Pada Allah yumsikuha anna. Mintalah kepada Allah supaya hujan ini dihentikan. Qala para rasul yadis, maka Allah mahawalina wala alaihi. Dan Nabi SAW mengangkat doanya, Allah mahawalina wala alaihi. Ya Allah, di sekitar kami, jangan di atas kami. Fa'aqla'at wa kharajna namshi bis-sam. Kemudian setelah itu apa? Tiba-tiba cerah dan kami bisa melihat matahari. Ini dalil menurut mereka bahwasanya ketika Nabi SAW hidup, para sahabat minta istighosah kepada Nabi. Maka ketika Nabi meninggal juga itu juga diperbolehkan. Baik, jelas ini salah. Ketika Nabi SAW masih hidup, boleh kita minta doa kepada Nabi? Boleh. Sangat boleh. Bahkan Nabi minta doa kepada Umar, wahai Umar, engkau akan pergi haji, doakan kita. Nabi minta doa kepada Umar. Levelnya lebih rendah, tapi beliau minta doa, tidak masalah. Ketika orang itu masih hidup, ketika orang meninggal dunia, tidak satu pun para sahabat Nabi SAW minta doa atau istighosah kepada Nabi yang sudah meninggal. Mana dalilnya? Riwayat Anas bin Malik, Anna Umar bin Khattab kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Jika di zaman Umar yang terjadi kekeringan, maka beliau minta istisqa, meminta hujan kepada Allah lewat perantara Abbas ibnu Abdul Muttalib. Siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi amri nabiyyina faskina. Qala faiskan. Apa kata Umar? Oh ya Allah, dulu kami bertawassul lewat nabimu yang masih hidup untuk minta hujan. Kemudian engkau berikan kami hujan. Sekarang kami tawassul dengan paman nabimu ini, yaitu Abbas. Maka berikanlah kami hujan. Fa isqawan, maka akhirnya mereka diberikan hujan. Apakah Umar di sini mengajak para sahabat untuk minta kepada Nabi yang sudah meninggal? Justru mintanya kepada orang yang masih hidup. Siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi yang sudah meninggal. Padahal mereka lebih pantas untuk minta kepada Nabi yang sudah meninggal, karena mereka ini para sahabat Nabi. Kalau memang itu diperbolehkan, justru mereka minta kepada orang yang masih hidup, yaitu Al-Abbas, paman Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya para sahabat paham meminta kepada orang yang sudah mati. Hatta Nabi SAW itu termasuk syirik, walaupun itu sekedar perantara. Mayuqarribuna ilallahi zulfa, sama saja ucapan orang-orang musyrik Mekah. Ini berhala-berhala sekedar sebagai perantara. Ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat. Baik. Berarti di sini keliru mereka memahami hadis istighosahnya para sahabat kepada Nabi yang masih hidup. Sekarang saya misalnya lagi kejepit kaki saya di motor. Terus saya minta tolong kepada orang lewat, syirik apa enggak? Orang yang lewat. Saya istighosah kepada orang yang sedang lewat. Tolong, syirik apa enggak? Ya enggak. Kenapa? Dia masih hidup dan bisa menolong. Baik. Kaki saya terjepit di dekat kubur, terjepit batu besar. Kemudian kebetulan dekat kubur guru beli. Wahai tuan guru beli, tolong saya. Syirik apa anda? Wahai tuan guru beli, mintakan kepada Allah supaya saya ditolong. Syirik apa anda? Syirik. Orang dia juga tidak bisa jadi perantara kepada Allah Subhanahu. Baik. Sama dengan isti'anah, minta tolong. Kita dikejar apa kira-kira? Kejar wanita gila, bawa parang.
Terus kita lari ke kantor polisi, minta tolong ke polisi, boleh apa enggak? Boleh, karena memang polisi masih hidup dan bisa untuk menolong. Nah, tapi kalau minta tolong kepada orang yang sudah mati, tidak bisa, tidak akan bisa. Baik, kita lihat alasan mereka yang ketiga. Mereka berdalil dengan hadis syafaat. Nanti pada hari kiamat, semua manusia minta syafaat kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Annala. Oh, itu punya saya, itu hak saya memberikan syafaat. Kemudian apa alasan mereka menjadikan ini sebagai dalil mereka? Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu bisa memberikan kita syafaat baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Apa jawabannya? Gimana jawab? Hadis syafaat. Nanti kan semua manusia minta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, tidak bisa semuanya. Kemudian kepada Nabi Muhammad, Nabi mengatakan itu hak saya, itu saya yang punya. Meminta syafaat untuk segera diadili, di padang mahsyar. Baik, mereka beralasan menunjukkan bahwa Nabi bisa memberikan syafaat baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal. Gimana jawaban? Baik, di akhirat nanti Nabi SAW dan kita sama-sama hidup apa sama-sama mati? Sama-sama mati. Berarti kita minta tolong kepada orang yang masih hidup. Boleh. Apalagi Nabi SAW berhak memberikan syafaat. Tetapi ketika Nabi meninggal dunia tidak bisa diberikan syafaat. Makanya Allah berfirman tadi apa? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri belum diizinkan oleh Allah sampai beliau sujud dulu lama minta kepada Allah supaya diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah, maksudnya supaya orang-orang ini diadili. Setelah diizinkan baru beliau bisa memberikan syafaat kepada semua manusia. Apa jenis syafaat atau bantuan beliau di sana? Bantuan beliau adalah supaya manusia ini segera diadili. Jadi jangan diam di pada masa di waktu itu matahari cuma 1 mil, kemudian mereka dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Berapa tahun nanti di pada mahsyar kita? Berapa tahun kita berdiri? Seminggu. Sehari di akhirat seperti berapa? 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Anggaplah sehari hari kiamat. Berapa tahun berarti kita berdiri? 1000 tahun. Tetapi khusus orang mukmin kata Nabi SAW, bainal dhuhri wal asr, seperti antara zuhur dan asar lamanya dirasa. Antara zuhur dan asar berapa jam? 3 jam setengah. Kita akan berdiri 3 jam setengah di sana. Khusus orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, mereka merasakannya seperti 1000 tahun. Baik, ketika itu Nabi SAW memberikan syafaat. Syafaat itu artinya bantuan supaya kita segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi menolong kita, orang-orang yang untuk itu sunnah Nabi SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah diberikan pertolongan yang tadinya apa? 50-50 timbangannya diperberat sedikit sehingga bisa untuk masuk surga. Ada juga yang sudah kadung namanya ditulis di neraka, tapi dengan syafaat Nabi SAW karena orang itu bertauhid diangkat dia, tidak jadi. Nah ini jenis syafaat yang diberikan atau bantuan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan berdalil dengan ini bolehnya istighosah kepada Nabi yang sudah mati, bukan pada tempatnya keadaan Nabi sudah mati. Adapun nanti di akhirat kan kita sama-sama dibangkitkan hidup, dan ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Alasan mereka yang keberapa ini? Yang keempat, mereka berdalil
bahwasanya ada di antara para sahabat ketika musim paceklik itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana riwayat dari Malik. Malik ini adalah bendahara Umar bin Khattab. Qal asabana qahtun fi zaman Umar wa ja'ala rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, manusia mengalami musim paceklik di zaman Umar. Kemudian mereka ada seseorang mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, ini mintalah untuk umatmu, karena mereka hampir-hampir hancur binasa karena kekeringan. Fawjar rajul fil manam faqila lahu. Kemudian orang ini ketika tidur di malam hari, dia didatangi dalam mimpinya, i'ti Umar fa'akrihu salam. Yang datang itu Nabi ceritanya. Dia mengatakan, datangi Umar, ucapkan salam kepada saya buatnya, wa akhbirhu annakum maskiyun, dan beritahukan Umar bahwasanya kalian akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ini adalah bendaharanya Umar, namanya Malik. Ada seseorang datang ke kubur Nabi, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, ini umatmu hampir celaka karena kekeringan. Hanya orang ini pada malam harinya di rumahnya mimpi bertemu Nabi. Salam saya kepada Umar, bahwasanya kalian akan berikan hujan. Nah, ini riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan yang lainnya. Baik. Jawabannya yang pertama, riwayat ini kata para ulama hadis ini tidak sahih. Tidak ada yang sahih. Kenapa? Karena Malik, bendaharanya Umar ini tidak dikenal siapa dia. Ya. Berkata Al-Mundhiri, Malikud Dar la a'rifuhu. Malik ini bendaharanya Umar la a'rifuhu, saya tidak tahu siapa dia. Majhul, dia misterius, orangnya tidak diketahui siapa sebenarnya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar ini mengatakan yang sama. Yahya bin Ma'in mengatakan dhaiful hadis, orang ini hadisnya tidak bisa diterima. Imam Daraqutni, Imam Nasai mengatakan dhaif, lemah dia orang ini. Ibnu Hibban juga begitu. Abu Daud, Abu Hatim matruk, orang ini dibuang hadisnya. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan utuhima bizandaqah, dia dituduh sebagai orang-orang zindik, orang-orang yang tidak beragama. Jadi tidak jelas siapa ini Malik ini bendaharanya Umar. Tidak ada namanya bendaharanya Umar, namanya Malik. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan Malik katanya, tapi yang mengatakan itu adalah Bilal ibnu Haris. Bilal ibnu Haris, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa Bilal ibnu Haris tidak ditahu juga oleh para ulama. Siapa orang ini? Tidak jelas. Jadi riwayat ini kesimpulannya adalah tidak sahih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga anggaplah ini sahih. Anggaplah sahihnya. Ini cara mendebat. Anggaplah ini sahih. Ini sahabat itu, anggaplah si Malik ini betul di riwayat ini. Ketika dia mengatakan ya Muhammad, umatmu apa? Umatmu akan hancur. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatmu dikabulkan. Yang pertama, apakah sahabat Nabi yang lain pada waktu itu banyak apa sedikit? Banyak. Kenapa kok cuma dia saja yang seperti itu datang ke kubur Nabi bilang wahai Muhammad, mintalah kepada Allah supaya diberikan hujan. Sementara sahabat yang lain masih hidup, yang lain ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ulama-ulamanya masih ada. Kenapa mereka tidak mengajak sahabat yang lain untuk menyeru atau berteriak kepada kubur Nabi SAW seperti itu? Menunjukkan di riwayat ini tidak sahih, tidak jelas. Baik. Supaya kita paham ya. Karena mereka juga nanti, ini riwayatnya ini. Dari bendaharanya Umar ada sahabat minta kepada kubur Nabi supaya diberikan hujan. Akhirnya didatangi oleh Nabi ketika mimpi akan diberikan hujan. Riwayat ini tidak sahih.
Kemudian ada juga riwayat tidak ada sahih lain dari Ibnu Umar, annahu khadara rijlahu. Bahwasanya Ibnu Umar pernah tergelincir kakinya atau kesemutan, tidak bisa gerak. Faqila lahu udhkur habban nas ilaih. Kemudian ada yang bilang, sebutkan orang yang paling engkau cintai, insyaallah akan sembuh nanti. Faqala ya Muhammad. Maka Ibnu Umar mengatakan ya Muhammad. Akhirnya apa? Hanya kakinya fadhahaba khadruhu, hanya sakit kakinya menjadi hilang dengan hanya menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga riwayatnya tidak sahih karena banyak perawinya yang tidak dikenal, bahkan tidak terpercaya sedikit. Baik. Ada kuliah semua riwayat yang mengatakan bahwasanya ini para sahabat pernah ini berdoa atau menyeru kepada Nabi SAW yang sudah meninggal. Ini tidak ada yang sahih sedikit pun, tidak ada yang sahih sedikit. Jadi intinya di sini akidah kita dengan akidahnya orang-orang awam di sekeliling kita atau yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah berkisar dalam masalah berdoa istighatsah isti'anah ini berkisar pada satu titik sebenarnya. Mereka tidak membedakan antara bolehnya istighatsah atau isti'anah kepada orang yang masih hidup dan dia mampu untuk berdoa kepada kita dengan orang yang sudah meninggal. Jadi mereka mengukur rata. Orang yang meninggal juga boleh untuk kita minta apa toh? Tolong untuk istighatsah atau isti'anah. Ini intinya. Kemudian mereka juga menganggap bahwa istighatsah kepada Nabi yang sudah meninggal ini bukan ibadah. Padahal istighatsah ini termasuk doa apa enggak? Doa. Sedangkan Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah dan ibadah itu harus kita berikan kepada Allah. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahu din. Di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah, jangan diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Dalil mereka yang lain, kalau mereka antum di debat nanti, Nabi SAW adalah penghulunya para nabi dan pemimpinnya para syuhada. Sementara orang mati syahid di alam kuburnya, mereka hidup apa mati? Hidup. Pada tasaban alil dan kutiru fisabilillah wa al-ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Mereka itu hidup. Di sisi Allah mereka diberikan rezeki. Di sisi Allah mereka diberikan rezeki, menunjukkan mereka ini bisa dijadikan peran. Apa jawabannya kemarin? Mereka yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang bisa untuk membantu orang yang masih hidup. Itu jawab. Kalau ada yang berdalil dengan hadis Nabi sallallahu al-anbiya qulum ahya di kubur yusallun. Para nabi di alam kuburnya mereka hidup. Mereka sholat di kuburnya, di alam kuburnya. Jadi para nabi kerjanya adalah sholat. Sebagaimana orang mukmin juga nanti di alam kuburnya ketika masuk waktu sholat diperlihatkan oleh Allah SWT sehingga dia bangun untuk sholat. Kenapa? Kebiasaannya di dunia. Kalau ini dijadikan dalil, gimana? Para nabi dan orang-orang saleh hidup di alam kuburnya, mereka sholat, kerjanya sholat. Berarti bisa kita minta tolong kepada mereka supaya hajat kita disampaikan kepada Allah. Apa jawabannya? Beda urusan. Beda alam. Wa ma anta bimuslim man fil kubur. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang di alam kubur itu bisa mendengar. Muhammad saja tidak bisa menjadikan orang yang di alam kubur bisa mendengar. Yasma'u du'akum, dan jika mereka bisa mendengar, fala istajabu lakum. Mereka tidak akan pernah bisa untuk membantu kalian. Seandainya mereka bisa mendengar, tidak bisa nolong sama sekali.
inilah perbedaan ahlu tauhid dan yang tidak bertauhid. Ya. Kita lihat dulu sirahnya para orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Bagaimana mereka menjadikan sebenarnya bukan ketika mereka ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang beri rezeki, semua mengatakan Allah SWT. Lalu siapa ini Lata Uzza Manat, Yaghus wa Nasr di zaman Nabi Nuh itu siapa? Ibnu Abbas mengatakan hadhihi asma'u apa? Unasun salihun. Ibnu Abbas mengatakan Yaghus, Ya'uq, Nasr di zaman Nabi Nuh, berhala-berhala di zaman Nabi. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Unasun salihun, orang-orang soleh di zaman mereka, kata Ibnu Abbas. Pada mematu wahalaku awhasyatona ilaihim alinsubuk majalis mansaba. Ketika mereka mati, maka syaitan datang untuk membisikkan supaya mereka dibuatkan monumen orang-orang soleh ini. Pada waktu itu belum diibadahi. Ketika orang yang membuat patung atau berhala itu sudah mati, orang-orang setelahnya tidak tahu siapa ini, akhirnya mereka beribadah kepada patung. Apakah menganggap patung itu sebagai pemberi rezeki? Ya. Apakah patung ini yang mengatur alam semesta? Berhala ini mengatur alam semesta? Tidak, karena mereka paham berhala atau patung ini dibuat oleh manusia. Berarti mereka ini hanya sekedar perantara. Ini alasan-alasan mereka yang membolehkan istighosah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua alasannya tidak ada yang sahih dan tidak ada yang pernah dilakukan oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in. Kemudian apa alasan mereka membolehkan istighosah kepada selain Nabi? Kalau tadi khusus kepada Nabi, kalau ini untuk pertemuan yang akan datang, kenapa mereka membolehkan istighosah kepada selain Nabi, kepada wali yang sudah mati, kepada tuan guru kiai yang sudah meninggal? Apa alasan-alasan mereka? Insyaallah nanti kita akan bahas satu